Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Papa Blar di sini dalam acara Papa Blar Misteri. Nah, kebetulan kita tidak seperti biasanya dia. Ya, Kebetulan juga kita masih di Sukabumi. Masih di Sukabumi. Nah, segmennya mungkin kontennya kita beda. Kemarin kita explore dan lain-lain. Mungkin sekarang juga intinya explore sih sama ya. Cuman lebih ke menguak sejarah ataupun sejarah sisi dari misteri kamar 308 di Grand Ina, apa namanya, Grand Ina ya, Hotel Grand Ina, Samudra Beach Hotel. Nah, penasaran sih sebetulnya apa yang ada di dalam kamar itu. Yang konon katanya di dalam kamar itu tempatnya Ibu Ratu. Oh, yang Tempatnya banyak orang bilang itu ya. Ya, jadi kamarnya yang memang dibuat, dihias demikian rupa supaya menjadi betah, menjadi betahnya beliau ketika masuk ke kamar tersebut. Jadi semuanya serba hijau. Mungkin saya juga nggak tahu sih seperti apa kondisi di dalam. Yang katanya banyak sesajen terus bunga-bunga dan lain-lain. Oh ya, katanya gue juga belum tahu, makanya jadi penasaran. nah kebetulan kita sekarang sudah dikasih izin beberapa waktu buat study tour gitu. Kalau di sekolah kita kan study tour ya, tapi ini study tournya buat lihat lah, gitu, sama cari tahu apa misteri yang apa yang ada di sana. Kita juga penasaran sebetulnya apa yang terjadi. Banyak yang bilang sih katanya, kalau katanya itu kamar hijau ya. Kamar hijau, betul. Cuman kan kita belum tahu itu beneran warna hijau atau gimana. Lu belum pernah juga? Belum pernah ke sana. Kebetulan kita juga belum pernah. Nah, kita juga kan sebetulnya ada satu yang harus kita ungkap di sana. Ada satu. Ya, buat ngilangin penasaran lah. Bukannya kita menantang dan sompral ya, tapi kepengen saya menghadirkan satu sosok Ibu Ratunya. Ini kan, ini yang menjadi penasaran saya. Saya tidak tanggung-tanggung di, bukan hanya makhluk biasa gitu, tapi saya pengen Ibu Ratunya nih yang hadir gitu. Yang mudah-mudahan kita dikasih izin dan dikasih ya ridho Allah juga ya, kebetulan ya, mudah-mudahan kita tidak ada apa-apa. Kita niatnya bukan karena kita jahat mungkin ya, tapi ya lebih ke kita pengen tahu aja sih sebetulnya itu aja. Silaturahmi lah kalau dalam agama ya, tetap aja meskipun kita berbeda alam tapi silaturahmi harus jalan mungkin ya. Nah, kita sekarang nggak kita berdua tetap kita dibarengi sama praktisi juga. Yang kemarin. Iya. Wih, Ustaz ganteng gitu. Ini harus tetap ditemani sama dia karena beliau juga saya lihat kan bisa juga ya untuk menangkal kita gitu. Jadi seenggaknya bukan berarti dia so jago atau dengan keberanian dia dan apa yang dia punya menjadi ria di depan kamera, bukan. Tapi intinya lebih ke menjaga gitu, nolongin kita ya, takutnya ada apa-apa kan, menjadi jembatan juga kan, atas izin Allah juga. Iya. Nah, kita panggil aja deh Pak Ustadznya ya. Ustadz Ustadz ganteng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, alhamdulillah. Tengah Ustadz. Nah, ketemu lagi Pak Ustadz ya. Nah, berarti kita 3 kali ketemu sama Ustadz. Alhamdulillah ya. Jadi sudah merasa enak merasa Pak Ustadz juga. Nah, kebetulan kan kita juga masih di Sukabumi ya Ustadz ya. Lebih tepatnya kita di Pelabuhan Ratu. Nah, seperti yang kemarin kita bahas Ustadz, intinya ke situ aja sih ujungnya. Kita kan pembahasannya nggak jauh-jauh ya, karena identik Pantai Selatan itu dengan Ibu Ratu. Nah, kebetulan kita di sini di Hotel Grand Ina Samudra Beach nih, yang konon katanya di kamar 308 itu adalah kamar beliau.
betul. Saya juga kurang paham nih yang terjadi di sana itu, terus dengan cerita masyarakat yang beragam ini benar enggak sih bahwa Bu Ratu ini tinggalnya di kamar itu gitu Pak Ustadz? Kalau menurut sejarah sih terungkap seperti itu. Benar ya kalau benar. secara ceritanya. Iya. Jadi semasa di alam sama dengan kita di alam manusia mungkin sekarang berpindah dengan ke alam jin, mungkin itu yang berbeda. Bedanya itu aja ya. Beda gitu. Tapi kok bisa ya, ini kan tempatnya hotel. Iya. Dan Ibu Ratu kok bisa banget. Nah ini apa? Dia penasaran juga, apakah mungkin pas ketika dia masih di alam manusia itu dia pernah tinggal Pelacak di hotel di kamar itu atau gimana itu ceritanya? Jadi itu sebetulnya bukan posisi hotelnya, tapi tempatnya yang memang pas banget ya. Iya, karena kalau menurut kalau menurut sisi batin, sisi goibnya, emang sebelah sini tuh emang gerbangnya. 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 Oh ya, seperti poster kemarin bilang. Gerbang tuh di sini, di gerbang seperti Grand Ina ini. Luar biasa ya. Jadi gimana nih kita terus lanjut ya. Lanjut. Ya udah ayo. Ya Jadi udah, ayo, penasaran lanjut. Sebetulnya gimana sih? Kita langsung Kamarnya seperti apa? Langsung ke sana aja lah ya. Yuk. Udah ya, Ustaz yuk. Ya, Tanpa panjang lebar yuk. Terus ikutin kita ya. Iya, harus ikutin kita terus. Seru nih. Nah, inilah yang kita bicarakan tadi, bahwa kamar 308 lantai 3 di Hotel Grand Ina Samudra Beach, bahwa benar tempatnya memang seperti ini, serba hijau, dan kalian bisa lihat keluar. Keluar. Udah nunggu bagongan di luar. Ya, jadi gitu ya guys, bahwa seperti yang di internet ya. Iya. Bahwa apalagi itu sosok Ibu Ratunya udah jelas itu besar banget ya. Lukisannya, dan ini baunya pun semerbak, wangi-wangian, aroma melati dan lain-lain, luar biasa. Nah, poster nggak poster? Nah, Ya, poster. Posternya ngumpet. Nah, poster di sini kita kan udah masuk ya ke ruangan Ibu Ratu. Nah, yang Pak Ustadz pertama kali masuk ke sini gimana Pak? Pertama kali saya masuk ke sini, saya juga melihat langsung Ada hadir ya? Ada. hadir. Posisinya emang di tempat tidur. Posisinya di tempat tidur. Mungkin kalau dengan adab beliau akan senyum, dan hati juga, hatinya emang ingin bersilaturahmi, tidak ada untuk apa dan lain-lain, hanya untuk silaturahmi saja, insya Allah. Tapi dengan kehadiran kita di sini, beliau nggak gimana gitu? Tidak. Asalkan emang dari salah satunya ada niatan untuk silaturahmi. Alhamdulillah. Dengan tata krama yang santun. Santun ya. Betul. Oke. Nah, kebetulan kan kita juga tadi langsung ke sini ya, nggak ada shoot dari luar kamarnya gitu. Kebetulan karena memang ketat banget untuk penjagaan di sini. Ya kayaknya kurang atas. Nah, gitu. Jadi
kita gimana nih sekarang nih? Langsung ritualnya. langsung ritual. Apa nih? Apakah harus ada mediasi dulu atau gimana? Atau memang harus kita tawasulan dulu atau seperti apa? Sebetulnya ada sedikit tawasul sedikit ya mungkin untuk kalau mau ingin dimasukkan ke badan mungkin itu harus ada tawasul sedikit mungkin. Nah, bentar saya potong Pak Ustaz sedikit aja dari saya. Ini kita sebetulnya dengan apa? Menghidangkan tumpeng ini kita nggak seolah-olah kita syirik gitu. Sebetulnya sih tidak boleh ya. Sebetulnya tidak boleh karena mungkin kalau misalkan karena berbeda alamnya dengan kita. Karena kalau misalkan ada makanan seperti ini mungkin rasanya yang aromanya yang yang tersedot itu rasanya doang. Iya, rasanya. Tapi terus orang-orang kan, nah saya ingin tahu juga nih dari beberapa orang yang kesini itu pasti berbeda-beda niatnya ya Pak Ustadz ya. Betul. Ada yang pengen inilah, pengen itulah, terus dengan niatan pengen membawa rezeki dan lain-lain itu apakah timbulnya itu musyrik atau gimana Pak Ustaz? Kalau misalkan emang kita langsung yang ditujunya bukan Allah Ta'ala itu musyrik tentunya. Iya, karena pingin kaya, pingin cepet jodoh gitu ya, tapi kesini tujuannya kesini dengan hatinya bukan untuk Allah Ta'ala ya, bukan ke Allah Ta'ala, itu yang menjadikan musyrik. Tapi kalau misalkan hanya sebatas ini di sini untuk beribadah itu memohon sama Allah, tetap memang harus sama Allah gitu kan. Mudah-mudahan ini hanya syariat, mungkin syariat di tempat ini itu doanya mudah-mudahan ijabah doa. Nah, kalau itu insya Allah tidak. Berarti tahapannya harus benar ya. Benar. Tidak semena-mena dia kesini datang terus meminta sesuatu ke Ibu Ratu dan pemenangnya timbullah musyrik gitu. Tentunya. Itu yang berbahaya. Tapi kayaknya kita anjalnya kurang kesini aja. Kita di sebelah sana aja deh. Pak Ustaz duduk aja Pak Ustaz. Nah, gitu. Nah, kelihatan ya? Coba lihatin dong kesananya nih. Biar tahu. Atau Om mau duduk di sini? Boleh. Di bawah. Nah, terus saya pengen ingin tahu juga nih, sebetulnya Ibu Ratu ini dengan orang-orang kesini dengan membawa inilah itulah, terus sampai ini luar biasa lah Pak Ustadz. Kalau saya lihat ya biasanya ini sesajen tuh nggak semegah ini, nggak apa namanya, mewah ya, semewah ini loh. Ini kan lihat sendiri ada Fanta lah, sampai nasi tumpengnya tuh ini benar-benar komplit ya. Kita juga kadang bazir ini makanan manusia gitu loh. Ada apa, buah-buahannya tuh luar biasa, banyak banget, segar-segar gitu ya. Dupanya juga nggak tahu dupa yang wah beda gitu kastanya ya ketika kita berbicara penguasa mungkin ya, dengan prajurit yang cukup kenyang dan lain-lain gitu. Mungkin itu yang menjadi perbedaan antara Ibu Ratu dan makhluk-makhluk yang lain gitu. Nah, tapi dengan adanya orang-orang seperti ini, apakah Ibu Ratu sendiri dia sedih ataupun dia gembira gitu, Ustaz? Karena kan yang saya tahu nih, Ibu Ratu itu kan sebetulnya keagamanya lebih lekat gitu, lebih ya lebih dari manusia lah, dia taatnya gitu ke Gusti Allah gitu. Nah, dengan orang yang berpikir beda,
dengan bawa sampai sebanyak ini, dia merasa gimana nih Pak Ustadz? Kalau yang Pak Ustadz lihat Itu tergantung niat. tergantung Niat. tapi ketika ada sesuatu hal yang memang tujuannya musyrik tetap dikabul Tujuannya musyrik. ya, misalkan tidak sama Justru berarti kalau misalkan kita niatnya ada sesuatu hal terus larinya ke musyrik, itu akan marah sebetulnya. Kalau yang iya betul. Kalau yang bisa melihat dengan kebatinan itu akan marah. Nah, terus di samping itu, ketika ada beberapa orang yang berhasil nih, ketika datang ke sini, apakah itu suatu kebetulan atau memang ada seseorang atau makhluk gaib lain yang nyumponan lah, kalau bahasa Sundanya mah, Kalau kata Edi sih kebetulan. atau kebetulan aja gitu kan, karena memang dia kesini terus pulang di sini dia dapat rezeki gitu, Itu mungkin ujian dari Allah. ujian. Jadi bisa dibilang ujian itu karena Allah kasih dulu dengan seperti itu. Apakah dengan seperti itu akan lebih sadar? Apakah dengan seperti itu lebih jauh lagi dengan kemusyrikannya atau seperti apa mungkin? Nah, jadi setiap orang itu akan berbeda-beda. Pasti kita kan sebagai manusia nih, ketika kita datang ke seseorang gitu loh, terus dia mendoakan kita dan lain-lain, kamu bakal dapat uang, kamu bakal dapat harta, kamu bakal dapat mobil. Tahu-tahu pulang kita bener dapat mobil, wah karena dia doanya gitu, karena si ini nih, jadi aja dia percaya ke orang itu gitu loh. Kalau misalkan untuk syariat itu perantara, berarti ya, perantara itu kalau hatinya untuk perantara itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, karena menghakikatkan Allah yang ijabah doa tersebut itu. Ujungnya mah tetap ke Allah ya. Iya, ujungnya tetap ke Allah. Dah paling coba kita mediasi ya. Langsung Bisa mediasi Ya. Ustaz. Nah, kebetulan kan kita ada raga yang bisa kita dipakai untuk mediasi. Kita pinjam raganya. Ini ada tetehnya di sini. Teteh di sini teh. Nah, ini yang kemarin di lorong masuk nih ya, tetehnya. Nah, tetehnya udah siap untuk coba mediasi ya sama Ibu Ratu. Niatannya mungkin karena silaturahmi ya. Ya, Bukan untuk apa-apa, tapi niatan untuk silaturahmi. Nah, ingin berjumpa. betul. Berjumpa dengan niatan baik. Cuma saya bingung nih harus ngobrol apa sama Ibu Ratu nih. Ya, udah paling. Tapi masih ada kan di sini? Masih ada. Masih ada, malahan udah emang saya izin untuk agar secepatnya masuk ke badannya. Oh iya. Coba. Saat Ustaz. Sebelah sini. Ya, jadi udah. Oh, Ngadepnya ke sana aja. Om di sini. Di atas. Ngadepnya kemana? Fokus ya. Fokus niatan karena Allah ingin silaturahmi saja. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Niatkan kita kasih jarah ya. Jarah.
Assalamualaikum. Sampurasun. Mampus. Ya, Assalamualaikum. Sedang Ibu Ratu. Bagi ayah kesembuhan Ada apa? Jadi kali ya kalau silaturahmi wargi kali ya jarah yang jarah atas izin Gusti Allah maksud naon ya, alhamdulillah terus kasumpinan Ibu Ratu di dia alhamdulillah oge simpiring terus diizinan lengkap tadi biasa tinggal tadi suasana di kamar ibu sampai layannya mau awan silaturahim ya yang minta ya. Jadi gimana ya? Kata-katanya kurang sopan. Apa Jadi Ibu Ratu ngerti bahasanya bahasa apa? pengen ketahui kenapa kok bisa banyak yang kayak gini. Naon seorang sasajen di dia sama ibu kemarin ayah pilih ajal-ajalnya no gantan hajat sangat welcome Islam tergantung tujuan aku mana. Kami tujuan anjir kanu parawon eta balik deh ke anjir tapi abdi mah terpayogi angkat. Saya tidak butuh yang seperti ini. Ini balik lagi ke dirinya masing-masing. Ada lagi. saya sih taruh namanya apa ya dia lagi Kenapa bingung nggak mau ya nanya apa? mbak ini saya juga sama itu ada Wah, turun dengan satu aja nih. Terus di Telepon. balik. telepon Waalaikumsalam, maaf mengganggu. Duduk. Kita barusan apa yang dirasakan Hebat
mati sebelah gitu. Tapi nggak sadar ya? Tahu, tapi sebelah gitu. Jadi saya tuh ada di sebelah gitu. Sebelahnya. Ibunya masuk, sayanya di sebelah gitu. Jadi kayak Lihat, tapi ngelihat sosok Ibu Ratu seperti itu. tahu. Satu badan dibagi Satu badan. buat dua gitu. Karena kan dipinjam, tapi saya ada di sebelah gitu. Bagusnya beliau tuh menempatkan yang punya raganya tuh di apa ya, secara halus gitu. Disimpan gitu. Kalau yang lainnya kan asal cabut gitu, asal gak sakit gitu. Tapi kalau saya nggak tahu ya keilmuannya seperti apa gitu. Halus banget ya. Halus banget. Jadi karena kan pinjem itu kan nggak boleh dirusak, nggak boleh, harus dijaga. Kalau dibalikin ya harus keadaan seperti semula. Terus ya saya ada di pinggir banget kayak gini, kayak Om Edi di pinggirnya Pak Bur gitu. Nah, Pak Ustadz, tadi kan kayaknya berbeda ya dengan kemarin. Ya, Tentu berbeda. kok ini mah berasa halus gitu, jadi nggak perlu lembut gitu. Seperti kemarin kan seorang prajurit ya berbeda gitu. Hanya dia bicara kasar lah atau dia apalah, terus cara dia masuknya seperti apa. Itu karena perbedaan itulah, disitulah ada mungkin yang namanya Ibu Ratu ini, karena sosoknya ratu. Ratu. Ya. Ratu ini tahu tata krama, tahu adabnya dan sebagainya. Jadi beliau ini akan baik-baik kalau misalkan orangnya itu baik-baik. Dari niatannya juga itu pasti di situ, pasti dengan adabnya juga. Adabnya. Betul. Tadi jadi saya merasa benar-benar sosok Ibu Ratu tuh segan gitu. Saya jadi karena kelembutan dia, terus kebaikan dia, terus tata keramanya dia ke seseorang, terus ketika dia cara ngobrol itu malah ke kitanya canggung gitu. Iya, jadi bingung ya, kita harus ngobrol apa gitu. Aduh, ini tadi perasaan ada banyak yang mau Saya tuh ditanyain tapi sebetulnya banyak nih yang harus ditanyakan. Karena ada sisi aura yang emang begitu besar sehingga jadi segan. Betul. Jadi segan. Nah, segan. Jadi apa yang mau dibicarakan kaku. Saya bingung ini harus ngobrol apa. Iya. Mendadak hilang gitu apa yang harus dibicarakan. oh iya tadi Pak Ustadz, jadi pas mau nanya tadi tuh terus bingung mau nanya apa, ngelihat itu kayak Ya, yang bisa. senyum. Jadi Bisa, aduh, ya. jadi bingung mau nanya apa. Nggak Tanya tahu ya. mungkin dari halusinasi Edi atau memang gimana perasaan itu senyum. Sebelumnya juga saya udah kasih tahu tadi kan ya, dengan wajah yang senyum. Memang seperti itu ya. Iya, tapi tidak semua ketika ada yang kesini tuh berbeda-beda. Berbeda-beda. Ada yang emang marah gitu. Ya, marah. Gitu. Ada yang marah, ada yang ingin mengingatkan gitu. Ada itu salah, ini salah. Itu tergantung orangnya. Tadi Cara kesini. obrolan dari Ibu Ratu juga nggak banyak ya tadi. Nggak banyak. Cuma dia selalu senyum dan dia malah dia menunggu apa yang harus kita tanya gitu. Tidak banyak, bahkan ceramah pun nggak ada. Iya. Nasihati kita nggak ada ya. Ya mungkin kitanya baik, mungkin ya alhamdulillah kalau sosok Walaupun masih Ibu mungkin Ratu, ya. ya Tapi mungkin tadi ada amanah emang yang disampaikan
tolong katanya selalu dijaga mungkin etika ya, sopan santun. Kalau bahasa kita mungkin akhlak wa adab ya. Akhlak wa adabnya itu yang harus benar-benar disampaikan ketika kita mau kemanapun dan di tempat manapun. Iya. Nah, saya tuh penasaran ini sama sosok Ibu Ratu. Apakah seperti yang ada di lukisan ini, Ustaz? Atau berbeda? Ada sedikit yang hampir mirip kesamaan. Emang ada persamaan, cuman tidak apa ya, lebih kalau dibilang cantik ya lebih cantik aslinya, lebih cantik aslinya dibanding lukisannya tuh. Ini saya seperti gambar yang lukisan di rumah saya. Saya percis mukanya kayak gini banget nih. Nah, saya berpikir berasumsi kalau Ibu Ratu ini mukanya kayak gini gitu. Ya, cantik. Ternyata emang di keningnya itu emang hijau. Ada warna hijau tuh, titik warna hijau, warna hijau. Kayak India itu ya, cuman itu warnanya hijau. Kalau ini kan warna merah biasanya kan ya. Tapi ini warnanya hijau titiknya kecil. Ya. Tapi benar-benar melekat hijaunya, melekat hijaunya. Di keningnya itu ada itu. Nah, selain Ibu Ratu, di sini ada yang lainnya. Misalkan untuk hari ini tidak ada kosong ya. Full murni berarti dia cuma ada Ibu doang. Iya, di sini. Ini kebetulan Ibu Ratunya memang ada di sini. Karena dengan doa mungkin ya, dengan doa sampai ke alam ke alam jin, misalnya ke alam jinnya. Jadi datang. Sebetulnya tadi tidak ada di sini. Tidak ada di sini. Ya. Berarti jarang-jarang juga Ibu Ratu bisa hadir di sini. Jarang juga. Kadang-kadang ya di sini tuh ada dayang-dayangnya mungkin ya, kalau bahasanya dayang-dayang ya. Oh ya, alhamdulillah ya, kita langsung hadir gitu. Alhamdulillah. Tapi Edi nggak tahu kenapa kok perasaan makin kesini makin kurang enaknya. Karena mungkin bisa juga kan ini ada gimana ya, kalau dibilang nyuruh memang udah gitu. Jadi tidak harus terlalu panjang. Betul ya, karena emang nanti juga timbulnya akan marah sebetulnya, akan marah kalau misalkan terlalu lama ya. Nah itu mintanya cuman datang, saya kan tadi awalnya gitu minta datang saja gitu kan, masuk gitu kan, karena silaturahmi cukup gitu. Karena dengan alam yang berbeda. Nah, berbicara tadi pemanggilan dari Pak Ustadz, apakah harus ada ritual khususnya sebelum kita kesini yang dilakukan Pak Ustadz sebelumnya? Bacakan sholawat. Cuma sholawat aja. Sholawat dan minta sama Allah dilancarkan. Minta tetap sama Allah. Ya. Ternyata simple. Islam itu juga itu gampang dipelajari. Apapun yang kita menjadi susah itu menurut kita susah, ternyata gampang. Contohnya ya kita keluar rumah aja cukup dengan bismillah, apalagi ini sampai undang sosok kayak gini cukup dengan sholawat. Itu nggak perlu kayak gini sebetulnya Ustaz ya. Perlu kayak gini kan tadi juga disebut ini ya, ada adat. Nah, ini mah emang cuma adat istiadat seperti ini ya, turun temurun mungkin ya. Cuman untuk berbicara pemanggilan objek ya, itu hanya cukup sholawat terbanyak luar biasa. Islam itu mengajarkan ilmu yang luar biasa, sampai syahadat doang ya, masuk Islam cuma syahadat doang, nggak perlu yang lain-lain, cukup.
yang terpenting nih kolbunya, Kalbu ya. kolbunya niatannya. Insyaallah. Warga saya tempat saya dilahirkan hadis kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tasyakur binikmat. Tasyakur ini nikmat. Iya. Tapi kita tidak membandingkan, intinya ini bukan apa ya namanya, bukan salah satu konten yang membandingkan kita dengan agama lain, tapi ya tetap kita berbicara agama kita gitu. Tentunya dengan berbeda agama pun ya punya cara masing-masing, dan saya percaya itu agama selain Islam pun punya cara yang sama simpelnya gitu dengan kami. Itu mah menurut kepercayaan masing-masingnya. Intinya saya tidak membandingkan apapun. Ini karena kita berbicara ya kebetulan praktisinya kan kita seorang ustadz gitu. Jadi apapun yang harus kita edukasikan ke teman-teman yang yang beragama Islam juga, kita patut ya apa namanya diedukasikan dan disampaikan. Seperti itu. Mungkin ada lagi di Ya kalau kata Edi, kalau namanya kita bertamu itu memang alangkah baiknya kita membawa buah tangan ya. Tapi kalau misalnya kata Edi mah nggak harus yang seperti ini, cukup dengan doa itu juga udah cukup ya Pak Ustadz ya. Ya, minta sama Allah. Minta sama Allah. Keberkahan di tempat ini intinya. Iya. Ada keberkahan ya. Jadi setiap kita berdoa itu ada keberkahan di tempat. Betul. Nah itu. Mudah-mudahan saja dimanapun, di tempat manapun kita berdoa, menjadikan ini kan menjadikan diijabah doa itu. Ijabah doa itu. Ya, ada pun sekarang juga di sini kita niatan emang silaturahmi gitu. Nah, kita berdoa sama Allah Ta'ala semoga kita lancar, berkah gitu sih. Amin. Selamat. Amin. Apa lagi deh? Ya. Mungkin gitu aja. Pusat kita nggak ada lagi sih yang harus kita misteri, ternyata sudah terjawab ya. Saya cukup puas juga sih untuk hasil malam ini. Ternyata kan ada hikmah di balik semua ini gitu kan, dengan apa yang sudah kita lihat nih sekarang dan apa yang sudah saya dapat nih, kesimpulan apa gitu. Alhamdulillah. Itu aja mungkin Ustaz. Sebelumnya kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah ya, kita keluar kemarin karena gak enak juga terlalu lama. Ya, kita kan niatnya bukan yang lain-lain yang aneh-aneh. Ya mungkin segitu aja konten dari Papa Belar Misteri malam ini. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Nen. Ya, sama-sama. Thank you juga ke dia yang sudah setia menemani konten Papa Belar sama Papa Belar. Jadi kesimpulannya saya simpulkan bahwa segala sesuatu ya yang bersifat meminta tolong dihindarkan gitu. Dalam arti ketika kita susah payah ingin sesuatu ya berusahalah semaksimal mungkin, karena di setiap permasalahan pasti selalu ada jalan. Betul ya Pak Ustadz ya? Betul. Iya. Dan apapun itu, sesulit apapun kalian, kita di masa kehidupan ini pasti selalu ada jalan. Jangan sampai kita menyerah dan akhirnya kita mengambil jalan yang salah. Nah itu ya, jadi ya apalagi deh Ya intinya kalau dibilang tadi maksud meminta itu bukan dalam arti intinya dalam arti yang berbeda. Kalau memang minta sama yang Maha Kuasa langsung. Mintalah kepada yang Maha Kuasa yang benar-benar menciptakan kita di alam semesta dan beserta isinya
Jangan sampai kita mendoakan yang di atas dan pada akhirnya kita yang celaka. Iya. Ya mungkin segitu aja konten Papa Blar hari ini. Kita ketemu lagi di segmen Papa Blar Misteri selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Kita langsung. Silakan Mas Ade. Bismillah.